Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Mohon maaf, 2 hari ini belum bisa buat video baru lagi ya teman-teman ya. Dikarenakan masih sibuk beres-beres kebun ya. Dan sore ini hanya membagikan sedikit ya, santai-santai aja. Karena memang kondisinya masih belum fit ya, masih lumayan capek, apalagi cuacanya masih panas sekali teman-teman ya. Jadi belum bisa buat video lagi. Insya Allah besok tetap pagi mau ke kebun lagi teman-teman, setengah hari ya, karena siangnya mau packing paket yang dikirim. Dan insya Allah besok pagi akan saya buatkan review baru mengenai kondisi kebun ya, karena beberapa anggrek sudah saya bawa ke sana dan beberapa sudah diperbaiki. Jadi insya Allah besok aktivitas di kebun akan saya review ya pagi-pagi. Dan sekaligus di video ini saya ingin sedikit membahas mengenai pembelanjaan anggrek teman-teman ya, pembelanjaan anggrek. Nah, buat teman-teman yang misalnya ragu-ragu dalam membeli anggrek, ragu-ragu dalam artian ukuran ya teman-teman ya, dalam artian ukuran anggrek yang mau dibeli. Nah, ini teman-teman harus hati-hati ya. Jadi jangan sampai teman-teman itu salah tafsir ukuran anggrek teman-teman ya. Nah, jadi usahakan buat teman-teman yang memang ingin belanja anggrek supaya tidak salah menentukan besar kecilnya anggrek, teman-teman wajib minta pembanding ya teman-teman, pembanding, entah itu menggunakan spidol, entah itu menggunakan korek, entah itu menggunakan meteran atau penggaris. Itu wajib teman-teman ya, supaya tidak ada kejadian yang berulang, yaitu ketika sudah sampai tempatnya, wah ini anggreknya kok kecil, wah ini kok anggreknya ternyata mini ya, nggak sesuai dengan yang saya harapin misalnya. Nah, jadi untuk menanggulangi yang seperti itu, alangkah baiknya jika teman-teman saat membeli anggrek itu pastikan penjual ya atau owner tempat teman-teman beli itu wajib menyertakan pembanding ya teman-teman ya. Ya paling tidak minimal korek api ya teman-teman. Paling tidak dengan korek api kita sudah bisa mengira-ngira ya besar dari ukuran anggrek yang kita beli, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya kalau di tempat saya itu biasanya selain menggunakan benda-benda ya, kadang saya menggunakan sapu ya. Kalau untuk anggrek yang panjang dan besar ya seperti anggrek vanda itu biasanya malah menggunakan sapu. Tapi untuk anggrek pal itu biasanya saya menggunakan meteran ya untuk mengukur daun biasanya. Nah, atau saya langsung menggunakan keramik teman-teman. Jadi di keramik itu ada yang 30 cm, ada yang 40, ada yang 50 teman-teman ya. Nah, itu kalau saya biasanya menggunakan yang 50 cm. Jadi paling tidak dengan ukuran keramik yang saya sebutkan, customer sudah tahu, oh ini keramik 50 cm, berarti paling tidak anggreknya ukuran segini. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena ada kejadian pribadi teman-teman ya, pribadi saya beli anggrek, nah, itu tanpa pembanding teman-teman ya. Nah, jadi kalau saya sudah memaklumi ya, karena sudah paham ya, kalau seandainya tidak ada pembanding, otomatis kita akan terima yang sesuai dengan yang difoto kan, seperti itu ya teman-teman. Nah, tapi ada juga kejadian ini terjadi ke customer ya, beliau minta foto anggrek, sudah dikirimkan beserta ukuran, tapi setelah sampai di tempat ternyata katanya kok ini anggreknya kecil ya. Nah, padahal sebenarnya dengan kami mengirim foto anggrek yang diminati itu adalah untuk supaya customer yang beli itu bisa mengira-ngira ya besar anggrek yang akan dibeli, yang akan dikirim oleh penjual ini seberapa. Seperti itu ya teman-teman ya. Tuh. Jadi buat teman-teman saya ingatkan lagi, pastikan lebih teliti saat membeli anggrek ya.
Jangan sampai kejadian ini terulang seperti customer-customer yang lain yang sudah kejadian ya. Ukuran anggreknya tidak sesuai ekspektasi misalnya ya. Tuh. Dan kalau di tempat kami sendiri, saya biasanya menjualnya sesuai dengan foto yang saya kirim teman-teman. Itu bisa teman-teman buktikan untuk yang sudah pernah beli ke Mayorsit Banyuwangi, anggrek yang difoto sebelum dikirim dan barang yang sudah dikirim atau sudah nyampe pasti sama. Ya. Kecuali kalau teman-teman beli grosir misalnya seperti Vanda Mini ataupun Ekor Tupai, itu mungkin ada beberapa yang nggak masuk ke foto teman-teman, karena kalau grosiran misalnya teman-teman beli 10 kilo nggak mungkin satu-satu saya foto kan, seperti itu ya. Biasanya saya foto langsung penuh kelompok seperti itu ya teman-teman ya. Begitupun dengan ekor tupai, tapi beda kalau ekor tupai cuma 10, itu biasanya saya foto. Tapi kalau sudah 50 ke atas kan nggak mungkin saya foto lagi teman-teman ya. Biasanya itu saya foto global, entah 15, entah per 20, itu tetap saya foto. Cuman nggak bakalan semuanya terlihat fokus, ya pasti ada yang tertindih pelan lain, karena memang kamera HP tidak akan mencakup jika lebih dari itu, kan seperti itu teman-teman. Biasanya kalau kita moto dari 5 plan yang besar-besar saja, ada yang kepotong, seperti itu ya. Tuh, jadi buat teman-teman, baik yang belanja di tempat kami ataupun belanja di tempat lain, pastikan saat membeli anggrek diteliti lagi kondisi anggreknya, kalau bisa ditanyakan ya ke penjual, anggreknya dalam kondisi seperti apa, misalnya cabutan, pasca bunga, ex rental, itu harus disebutkan ya. Supaya apa? Supaya pembeli itu paham ya, oh anggrek ini kondisinya seperti ini, penanggulangannya seperti ini ya. Itu sebabnya saya kalau biasanya ada customer yang tanya kondisi anggrek, pasti saya sebutin ya, misalnya ini kondisi cabutan, ini kondisi rawatan, ini kondisinya dari seedling ke remaja, ini kondisinya pasca bunga ya. Ini batangnya gundul ya, biasanya saya sebutin tuh lengkap. Ini 5 batangnya berdaun, ini 3 batangnya gundul, itu pasti saya sebutin supaya customer juga tidak kecewa saat anggreknya datang, seperti itu ya teman-teman ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Dan satu hal lagi terakhir ya, untuk teman-teman yang ingin komplain apabila anggreknya tidak sesuai dengan yang difoto ya, atau sesuai yang dijanjikan oleh penjual, pastikan teman-teman mempunyai video unboxing. Jangan hanya foto ya. Itu sekali lagi saya ingatkan, pastikan teman-teman punya video unboxing supaya nanti saat komplain, kami sebagai owner juga bisa memaklumi ya, karena sesuai dengan yang ada di video seperti itu. Tapi kalau hanya menggunakan foto, kami juga wajib curiga. Bisa saja anggreknya ditaruh dulu baru difoto lagi, kan seperti itu. Karena dulu pernah ada kejadian, yang beli anggrek itu tidak ada di rumah, kemudian yang membuka anggreknya itu, paketnya itu adalah ART-nya teman-teman ya, ART. Nah, oleh ART ini anggrek tirainya langsung ditaruh di, waktu itu kalau nggak salah, pohon belimbing teman-teman, atau pohon jambu. Nah, sedangkan anggrek yang lainnya ditaruh di teras rumah. Nah, jadi saat yang punya datang, yang pesan datang, kok mas ini anggreknya nggak sesuai yang saya order. Nah, akhirnya setelah dicek-cek-cek, ditanyakan lagi ke ART-nya, anggreknya ada di pohon buah yang ada di rumahnya ya, seperti itu. Dan itu tidak menyertakan video unboxing. Otomatis kalau minta ganti juga nggak akan saya ganti, karena sudah sesuai perjanjian. Apabila ingin komplain jika paketnya tidak sesuai, harus menyertakan video unboxing ya, agar kepercayaan kami sebagai owner dan juga kepercayaan customer itu terjaga dengan baik ya teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang ingin tips dan trik lagi, silakan teman-teman bisa request ya. Dan untuk sementara waktu, seperti yang saya sebutkan tadi, saya belum bisa membuat video rutin lagi ya, 1 hari 1 video atau minimal 2 hari sekali, karena yaitu tadi pikirannya terbagi ya.
pikirannya terbagi dan kondisi badannya juga mulai lelah nih karena seminggu ini 5 atau 6 kali bolak-balik ya, sudah hampir 5 kali bolak-balik 1 minggu full. Dari sini ke kebun itu lumayan teman-teman ya, kurang lebih perjalanan 30 menit, lumayan, beda kecamatan teman-teman ya, tapi nggak apa-apa, itu juga untuk kemajuan ya, untuk masa depan supaya lebih terjamin lagi, tempatnya lebih luas lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya yang sudah ikut meramaikan video yang kami buat. Semoga video selanjutnya juga bisa lebih menarik lagi. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Dan buat yang berminat yang ada di video kali ini ada Paphiopedilum glaucopilum dan Phalaenopsis cornucervi ya teman-teman ya, yang ada di video kali ini. Oke, sampai jumpa lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.